Nah ini pasti kan ketika dia menunjukkan kesehariannya yang kayak masih masak, masih beres-beres rumah, dia share di TikTok kan pasti orang, nah pasti ini cuma buat konten doang atau sekali-sekali doang karena ngelihat Dia nggak tampilannya. ngapa-ngapain aja keren. Iya, masa Gimana mau sih? kayak gitu apalagi artis gitu kan, Nah pikiran itu banyak yang orang yang kayak yang gitu membuat dia kan. yang membuat dia suka sedih itu. Hmm. Jadi apapun yang dia lakukan tuh kayak pencitraan, padahal enggak, menurut Tuh. orang gitu. Itu yang paling bikin kesal menurutku ya. Padahal emang dia seperti itu di rumahnya, dimanapun dia seperti itu. Pokoknya ya, Jadi apa orang yang adanya. kamuflase tidak akan membawa aura positif buat orang lain. Sekali lagi, orang yang kamuflase tidak akan bawa aura positif buat orang lain. Nah dia bawa aura positif itu menunjukkan karena dia sederhana, dia biasa aja gitu. Kita yang lihat aja yang heboh gitu. Perempuan yang nggak suka diatur-atur tuh, Pengennya dikasih kemerdekaan. setiap orang butuh kemerdekaan sih. Cuma kadang-kadang kalau berhadapan dengan orang cantik tuh, Nggak kadang-kadang deh kayaknya Mas Bro. Sering enggak. ya. Ya Seringnya kebanyakan begitu. kalau berhadapan dengan orang cantik itu kan repot sendiri gitu. Iya betul. Nah ujungnya makan hati sendiri. Jadi kalau yang lo lihat nih, gimana? Sementara penilaian orang kalau ngelihat Gaya Yobi kan dia sudah cantik, menarik, pekerjaannya oke, punya fasilitas sudah pasti ya kan. Kalau diukur materi tidak usah diukur, sudah pasti keren. Ya, sudah pasti oke gitu. Tapi apa sih yang sampai sekarang ini belum dia dapatkan gitu, mungkin masih bikin sedih selain yang tadi udah lo jelasin. Maksudnya selalu dianggap sempurna gitu kan. Terus kayak pencitraan gitu yang dia buat gitu. Apa yang dia raih sekarang ini menurutku dari hasil perjuangan yang real, yang nyata gitu. Nah, kadang-kadang kan dinilai negatif, seakan-akan apa karena dia cantik. Iya, ya ngerti. Padahal nggak kayak gitu, emang dia berprestasi dalam hidupnya. Dia cerdas menurutku. Yang kedua pekerja keras. Banyak hal yang dia pelajari dalam hidupnya. Jadi ketika dia di posisi saat ini ya wajar saja gitu. Tapi bagi yang iri dengki nanti menganggapnya apa kan gitu. Iya. Seolah-olah karena dia cantik jadi enak aja dapat duit. Iya. Seolah-olah karena dia menarik enak aja dapat duit, padahal itu bekerja keras kan, berjuang. Tidak mau dia punya sesuatu karena meminta gitu. Tapi dia pengen punya sesuatu hasil dari kerja keras gitu. Oh itu nggak bisa itu orang kayak gitu tuh diukur dengan duit, misalkan dibeliin apa senang enggak atau harus diratukan, nggak boleh ini nggak boleh itu, nggak senang banget enggak. Nah, cuma jarang kan banget artis kayak begitu. Ya jarang lah. Jarang banget. Hei, dia tidak akan semenarik itu kalau hatinya tidak baik. Dia tidak akan semenarik itu kalau dia tidak sederhana. Kelihatan tingkah lakunya tuh yang apa adanya, masa nggak kelihatan sih. Nggak perlu punya indera ke-6, ke-7, ke-8, ke-10, ke-9, nggak perlu lah. Itu kelihatan banget ya, perempuan yang sederhana gitu. Dan dia bukan pula tipe perempuan yang kalau punya pasangan tuh mesti pasangannya tuh harus gini, enggak lah. Tidak punya kriteria. Enggak lah. Enggak. Tapi ini juga pasti jadi pertanyaan. Pertanyaan orang ketika hubungannya dengan Gian Zola putus setelah 3 tahun. Karena kan itu hal yang di-share di medsos ya. Gitu.
Jadi orang tahu, dan ketika putus pun dikasih tahu juga gitu kalau udah nggak bareng-bareng lagi. Pasti pertanyaannya, hah, kenapa ya? Gitu kan. Orang mikir, dia cantik, ini itu segala Putusnya macam. heboh ya di media sosial. Ya diumumin juga gitu. Terus banyak penilaian negatif. Banyak penilaian gitu kan. Yang negatif. Ya antara negatif dan positif bercampur ya. Namanya juga cewek cantik ya. Ada cewek cantik punya pasangan kadang-kadang doanya beragam gitu ya. Ada yang doain selamat, ada yang doain enggak juga gitu. Berdoa sesuai kebutuhan. Berdoa sesuai kebutuhan masing-masing, bukan kebahagiaan idolanya. Nah, bagi yang suka sama Gia, ketika Gia punya pacar siapapun itu ya, kalau orang udah buta kan pasti, hah, kenapa yang kayak gitu kan. Ataupun sebaliknya, ketika sudah putus, hah, kenapa putus, sudah cantik begitu, udah menarik begitu, pribadinya sederhana, tapi kok masih putus juga gitu. Yang secantik itu aja putus, apalagi. Nah, Artinya penyebab putusnya. iya. Menurutku cowoknya sering salah praduga aja sama dia. Oh gitu ya. Yang ujung-ujungnya cemburu. Jadi nggak pede, akhirnya jadi cemburuan. Ujungnya makan hati sendiri. Menurutku itu aja persoalannya tuh. Oke. Ngerti kan? Iya. Ya kan dia supel gitu kan, terkenal, cantik, dengan siapapun berteman, gitu, ramah orangnya kan, menyenangkan. Ya, Sudah pasti banyak orang suka. Iya, kalau punya pacar kayak Gea itu ya yang paling penting itu harus kuat mental. Kalau kita nggak kuat mental, makan hati Nggak sendiri. perlu ganteng, nggak perlu kaya, nggak perlu berjabatan, nggak perlu ini itu, yang paling penting punya mental. Ya punya mental dulu lah. Kan, menurutku persoalannya di situ-situ aja lah, paham lah. Iya. Ruang lingkup praduga prasangka yang lagi, tak itu jelas. lagi. Itu setia dia tuh. Jangan lihat tingkah lakunya. Tingkah lakunya memang sama orang ramah, supel, baik. Tapi kalau soal hati dia setia, orang kayak dia tuh. Setia banget. Cuma kalau kita nggak ngerti dengan sebenar-benarnya, ujungnya makan hati sendiri sebagai cowoknya. Karena cantik, menarik, berduit, keren. Orang banyak suka, supel pula. Banyak akrab sama orang. Kalau nggak kuat mental, kita ujung-ujungnya prasangka. Jadi putus pun menurutku ya karena itu persoalannya. Karena paling kecemburuan. Itu doang.